Jadi gua baru saja baca satu peristiwa sejarah yang jujur aja bikin gue merinding. Bukan film, bukan cerita fiksi, tapi ini tuh nyata guys terjadi. Kejadiannya itu di kota Yangzhou, Tiongkok pada tahun 1645. Sebelumnya subscribe dulu channel YouTube gue karena sebenarnya gue mau ngasih tahu kepada kalian ya. Kalau lagi nonton video ini volumenya cukup gedein karena audionya kurang bagus. Maklum YouTuber mikro. Jadi kalian subscribe lah channel gue biar gue makin berkembang dan juga makin bagus juga videonya. Oke, bayangin guys, satu kota isinya tuh ada anak-anak, ibu-ibu, pedagang, warga sipil, hilang dalam waktu cuma 7 hari. Dan yang paling mengerikan, semua dilakukan atas dasar kekuasaan. Kita mundur ke abad 17. Saat itu, Tiongkok lagi kacau. Dinasti Ming yang udah berkuasa ratusan tahun mulai runtuh nih guys. Di sisi lain, pasukan dinasti Qing mulai masuk merebut wilayah demi wilayah. Kota yang jauh adalah salah satu yang paling penting menurut pemimpin waktu itu. Si Kava menolak menyerah. Dia setia ke dinasti Ming dan dia siap mati demi untuk mempertahankan kota yang jauh ini guys. Tapi keputusan itu membawa bencana besar. Tanggal 20 Mei 1645, pasukan Qing yang dipimpin oleh Jenderal Dodo mengepung Yongzhou. Pertempuran sengit pun pecah dan akhirnya kota itu jatuh. Setelah kota jatuh, perintah dari Jenderal Dodo jelas banget nih guys. Bunuh semua yang menantang King. Dan di titik ini neraka benar-benar turun ke bumi. Selama 7 hari 7 malam, pasukan King mengeksekusi, menyiksa, dan membakar rumah-rumah yang ada di wilayah atau di kota tersebut. Tidak peduli laki-laki, perempuan, anak-anak, atau orang tua sekalipun. Semua dianggap pemberontak. Catatan sejarah bilang, darah mengalir seperti sungai. Jalan penuh mayat dan air di parit kota berubah warna menjadi merah tua. Beberapa saksi yang selamat menulis dalam buku harian mereka bahwa bau kematian menyelimuti udara berminggu-minggu setelahnya. Dan yang bikin kisah ini makin nyesek bukan cuma soal jumlah korbannya, tapi kisah orang-orang di dalamnya. Ada seorang ibu yang menyembunyikan bayinya di dalam guci tanah yang bertujuan agar selamat. Tapi setelah seminggu dia sendiri dibunuh. Ketika pasukan pergi, warga lain menemukan bayi itu masih hidup. Tapi dia kelaparan dan menangis tanpa suara. Ada juga kisah biksu tua yang berusaha menenangkan warga, membuka kuil untuk menjadi tempat perlindungan. Tetapi pasukan King tetap membakar kuil itu. Bayangin guys, ketakutan yang dirasakan orang-orang itu. Setiap ketukan pintu bisa berarti ajal. Yang kita tahu hari ini sebagian besar berasal dari catatan sarjana Ming yang bernama Wang Qingchu. Dia selamat dari pembajakan lalu menulis buku berjudul The Record of Tendai in Yongzhou. Di buku itu dia bilang setiap hari teriakan dan tangisan tak pernah berhenti. Aku melihat orang dipenggal di depan mataku dan darah mereka mengalir menuruni jalan seperti sungai. Bayangin trauma yang dia bawa seumur hidup guys. Kota Yongzhou bukan cuma cerita tentang perang. Ini cerita tentang bagaimana kekuasaan bisa bikin manusia kehilangan nur. Kadang orang bilang itu cuma sejarah. Tapi coba bayangin setiap angka di buku sejarah itu adalah manusia yang asli atau manusia beneran. Punya keluarga, punya dan punya nama. Dan yang paling mengerikan sejarah kayak gini tuh sering berulang. Cuma dengan nama dan tempat yang berbeda. Itu sebabnya penting banget buat kita ingat.
bukan cuma siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang menderita. Gue bikin video ini bukan untuk nyebarin kebencian, tapi buat kita sadar betapa mudahnya manusia kehilangan kemanusiaan hanya karena mengejar kekuasaan. Yang jauh sekarang sudah menjadi kota yang damai, penuh lampu dan kehidupan yang damai. Tapi tanahnya masih menyimpan sejarah kelam. Jadi kalau kalian suatu hari lewat tempat yang bersejarah, coba hening sejenak. Karena mungkin di situ ada jiwa-jiwa yang dulu nggak sempat minta tolong. Jangan biarkan masa lalu berulang. Kalau kalian suka sejarah yang kayak gini, yang bikin mikir dan merinding sekaligus, klik like dan share biar makin banyak yang tahu sisi gelap dunia yang jarang diceritakan. Gue Saipudin, pamit undur diri. Jangan lupa tonton juga video gue yang lainnya di channel YouTube Saipudin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.